Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yola Desiva, Isti Khairah, Dama Sintanoya, Ade Samsudin, Agung Anggara Putra ingin menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang aliran dalam ontologi, aliran dalam epistemologi, aliran dalam aksiologi, dan tokoh-tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan. Aliran dalam ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ta-onta berarti yang berada dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Pada masanya, kebanyakan orang belum yang membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka atau sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Fungsi dan manfaat mempelajari ontologi sebagai cabang filsafat ilmu antara lain ada 3, yaitu 1. Berfungsi sebagai refleksi kritis atau objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat ilmu. 2. Ontologi membantu ilmu untuk menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif, dan koheren. 3. Ontologi memberikan masukan informasi untuk mengatasi permasalahan yang tidak mampu dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan 2 macam sudut pandang, yaitu 1. Kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. 2. Kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Beberapa aliran dalam bidang ontologi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Monisme. Monisme aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan yang lainnya. 2. Dualisme, yaitu kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari 2 hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. 3. Materialisme adalah aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. 4. Idealisme, yaitu aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenisnya dengan itu. 5. Agnotisme adalah pada intinya agnotisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi maupun rohani. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi yaitu yang ada atau being, kenyataan atau realitas atau reality, 3. Ekstensi atau extens, 4. Esensi atau essence, 5. Substansi atau substance, perubahan change, tunggal one, jamak many. Aliran dalam epistemologi. Epistemologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang diartikan sebagai kebenaran atau pengetahuan, dan logos yang dapat diartikan sebagai teori pikiran atau kata.
Istilah epistemologi dalam bahasa Arab disebut dengan marifat. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani klasik, epistem yang berarti pengetahuan, dan akhiran logi yang berarti wacana. Berasal dari kata Yunani, logos yang berarti wacana, J.F. Harris menciptakan epistemologi dalam model ontologi untuk menetapkan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang bertujuan untuk menemukan makna dari pengetahuan dan menyebutnya awal yang sesungguhnya dari filsafat. Menjadi dua masalah pokok, masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu, yaitu ruang lingkup epistemologi. Dengan memperhatikan definisi epistemologi, bisa dikatakan bahwa tema dan pokok pengkajian epistemologi ialah ilmu, makrifat, dan pengetahuan. Dalam hal ini, dua poin penting akan dijelaskan, yaitu yang pertama, cakupan pokok bahasa, yakni apakah sumber epistemologi adalah ilmu secara umum atau ilmu dalam pengertian khusus seperti ilmu husuli. Ilmu itu sendiri memiliki istilah yang berbeda dan setiap istilah menunjukkan batasan dari ilmu itu. Yang kedua, sudut pembahasan, yakni apabila subjek epistemologi adalah ilmu dan makrifat, maka dari sudut mana subjek ini dibahas, karena ilmu dan makrifat juga dikaji dalam ontologi, logika, dan psikologi. Sudut-sudut yang berbeda bisa menjadi pokok bahasan dalam ilmu. Aliran-aliran epistemologi. Yang pertama, rasionalisme. Aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa merupakan sebuah paham teori aliran yang menyatakan bahwa suatu kebenaran harus didasari oleh pikiran yang logis, bukti yang nyata, dan harus melalui analisis yang berdasarkan rasio, fakta, dan ide-ide yang bisa dinalar oleh pikiran manusia. Yang kedua, empirisme. Aliran yang merupakan sebuah teori mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri, melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Yang ketiga, kritisme. Berupaya untuk memperoleh suatu pengetahuan tanpa berpihak kepada rasionalisme atau empirisme, atau dengan kata lain, dengan menggabungkan kedua aliran tersebut. Yang keempat, realisme. Aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran. Yang kelima, idealisme. Aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia semuanya terletak di luar dirinya. Tokoh aliran idealisme adalah Plato 42372 SM. Aliran dalam aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani, aksion atau nilai, dan logos atau teori, yang berarti teori tentang nilai. Aksiologi membahas tentang masalah nilai. Istilah aksiologi berasal dari kata aksio dan logos. Aksio artinya nilai dan atau sesuatu yang berharga, dan logos artinya akal, teori. Aksiologi artinya teori nilai, penyelidikan mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai. Aksiologi sebagai cabang filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi terdiri dari dua hal utama, yaitu 1. Etika. Etika adalah bagian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Semua perilaku yang mempunyai nilai dan tidak bebas dari penilaian. 2. Estetika. Estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek. Indah dan jelek adalah pasangan dikotomis dalam arti bahwa yang dipermasalahkan secara esensial adalah penginderaan atau persepsi yang menimbulkan rasa senang dan nyaman
pada suatu pihak, rasa tidak tenang dan tidak nyaman pada pihak lainnya. Tokoh filsafat Plato 429-347 SN adalah seorang murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Bersama dengan Socrates dan Aristoteles, ia dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh dalam filsafat, pemikiran, dan akhirnya peradaban Barat di Republik Plato menguraikan masyarakat ideal sebagai yang diperintah oleh raja filsuf. Dia menempatkan penekanan kuat pada pendidikan para penguasa dan menganggap studi ekstensif sebagai suatu keharusan untuk mengambil alih jabatan politik. Plato percaya pada pembelajaran seumur hidup, pertumbuhan intelektual, moral, dan spiritual yang konstan. Tokoh berikutnya adalah Socrates. Socrates 469-399 SM adalah salah satu filsuf Yunani paling terkenal di dunia. Karya-karyanya terus mempengaruhi masyarakat Barat hingga hari ini, berbeda dengan kaum Sufis. Socrates percaya pada pengajaran kebenaran. Dia menganjurkan pendidikan liberal untuk mendapatkan kebenaran ini. Socrates adalah pendukung kebebasan akademik, sebuah konsep yang diabadikan di universitas dan lembaga pendidikan tinggi saat ini. Protagoras 485-414 SM adalah seorang guru Yunani yang berpengaruh dan seorang sufis yang terkemuka. Sufis percaya dalam mengembangkan komunikasi dan keterampilan persuasif siswa mereka untuk mempersiapkan mereka untuk jabatan publik dan posting-posting yang lainnya. Kaum Sufis menempatkan pentingnya pada mata pelajaran logika, tata bahasa, retorika, dan berbicara di depan umum. Ya, itu dia presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.